Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fatir Mujtahid Rizkanura Sumantri, kelas 10 PBLG 3, absen 28 dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forest League. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Sejarah berdirinya Shopee. Sejarah Shopee yang selama ini kita kenal sebagai marketplace yang sangat rajin untuk melakukan promo ini diketahui berdiri pada tahun 2015 di Singapura. Tidak hanya berfokus di negara di mana ia diinisiasi, ternyata Shopee memiliki ambisi yang sangat besar yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke berbagai negara dimulai dari negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, sampai dengan Vietnam. Marketplace dengan warna orange ini memiliki dua tokoh kunci yakni Forrest Lee dan Chris Feng, yang bisa dibilang adalah orang di balik keberhasilan Shopee. Perlu kamu ketahui bahwa sebenarnya pada awal berdirinya Shopee tidak mengambil bisnis model seperti yang ada sekarang ini. Mereka lebih suka menjalankan marketplace dengan sistem C2C atau customer to customer seperti layaknya Tokopedia dan Bukalapak. Seiring berjalannya waktu, Shopee mencoba untuk menjalankan bisnis model lain yang juga mereka gunakan hingga saat ini, yaitu hybrid C2C dan juga B2C, yang ditandai dengan adanya Shopee Mall. Shopee Mall sendiri adalah kumpulan dari toko-toko yang dipilih secara khusus oleh Shopee dengan mempertimbangkan produk yang mereka jual sampai pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Shopee adalah salah satu marketplace yang mencatatkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Selang 2 tahun setelah Shopee lahir, yakni pada tahun 2017, ia sudah mendapatkan pengguna yang sangat banyak. Pada saat itu, aplikasi dari Shopee sudah didownload sebanyak 80 juta kali. Tidak hanya jumlah unduhannya saja yang naik signifikan, jumlah produk yang tersedia di Shopee juga tidak kalah banyak, yakni sekitar 187 juta produk. Jumlah pengguna naik. Produk yang dijual juga semakin beragam, berhasil membawa Shopee pada tahun 2017 mencatatkan nilai GMF, perdagangan bruto. Jika dibandingkan dengan nilai perdagangan bruto yang diraihnya pada tahun 2016, perolehan pada tahun 2017 ini berhasil naik sangat signifikan, yakni sebesar 206%. Hal sama juga terjadi pada tahun berikutnya, yakni tahun 2018. Pada tahun ini, Shopee berhasil memperoleh perdagangan bruto senilai 2,7 US miliar dolar. Secara persentase, kenaikan memang tidak sebesar pada tahun 2017, namun bukan berarti itu kecil. Pada tahun 2018, Shopee berhasil menaikkan GMF-nya mencapai 153%. Keberhasilan Shopee sebagai marketplace sebenarnya tidak hanya terjadi di negara di mana ia dibuat. Shopee secara nyata berhasil meraih beberapa prestasi di negara lain seperti Indonesia dan juga Malaysia. Di Indonesia misalnya, data dari sebuah survei yang dilakukan oleh The Asian Parents pada tahun 2017 mencatatkan Shopee sebagai salah satu marketplace yang sangat disukai oleh ibu-ibu di Indonesia, dengan memperoleh nilai mencapai 73%. Sedangkan Tokopedia pada saat itu hanya bisa mencapai angka 54% saja. Begitu juga dengan pencapaian yang berhasil diperoleh oleh Shopee di Malaysia. Ia berhasil menjadi situs jual beli online dengan traffic sebanyak nomor 3. Ia berhasil mengalahkan kompetitornya yakni Lelong. Bahkan Shopee di App Store juga berhasil menjadi aplikasi terbaik yang sebelumnya dipegang oleh Lazada. Seperti tidak mau kalah dengan super apps lain layaknya Gojek, pada tahun 2020, tepatnya di bulan April, Shopee menambah bisnis baru dengan menghadirkannya layanan makanan delivery order layaknya yang dilakukan Grab dengan GrabFood dan juga Gojek dengan GoFood. Selain itu, hal yang lain yang dilakukan oleh Shopee adalah membuat dompet digital yang kini kita kenal sebagai ShopeePay.
bukan marketplace pertama di Asia Tenggara memang, namun dengan pengelolaan yang matang dan terencana berhasil membuat Shopee dikenal dan digunakan, yang kemudian dikenal sebagai salah satu marketplace ternama di Asia Tenggara, bersaing dengan Tokopedia yang kini bergabung dengan Goto yang satu organisasi dengan Gojek. Perkembangan Shopee. Berdasarkan hasil survei, di antara tiga pemain utama e-commerce di Indonesia yakni Tokopedia, Shopee, dan Lazada, diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama pada 4 penilaian indikator yang digunakan dalam survei. Berdasarkan indikator BUMO, 54% responden memiliki Shopee, disusul dengan Tokopedia 30% dan Lazada 13%. Pada indikator top of mind, Shopee menduduki peringkat pertama dengan 54%, diikuti oleh Tokopedia 27% dan Lazada 12%. Pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi atau share of order, Shopee juga berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi dalam 3 bulan transaksi, yakni 41%. Diikuti dengan Tokopedia 34% dan Lazada 60%. 16%. Sedangkan pada indikator pangsa pasar nilai transaksi, Shopee menduduki peringkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi terbesar yaitu 40%. Peringkat kedua ditempati Tokopedia 30% dan Lazada 16%. Data di atas merupakan hasil dari penelitian Ipsos di Indonesia secara online dengan melibatkan 1.000 responden dari usia 18-35 tahun. Penelitian ini dilakukan tidak hanya di kota Tier 1 seperti Jakarta dan kota besar lainnya yang menjadi barometer, tetapi juga di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 yang memiliki potensi untuk menjadi penopang pertumbuhan Indonesia di masa yang akan datang. Selain 4 indikator utama, riset tersebut juga ditunjukkan untuk melihat bagaimana perilaku antusiasme masyarakat dalam menyambut kemeriahan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Harbolnas menjadi salah satu aspek signifikan yang menjadikan kuartal 4 sebagai momentum bagi e-commerce untuk meningkatkan nilai saing dan memberikan penawaran terbaik bagi konsumen. Fitur belanja Shopee. Fitur 1. Belanja dengan garansi. Shopee memberikan jaminan kepada pembeli untuk melepaskan biaya kepada penjual setelah Anda menerima barang. Hal ini tentu sangat membantu Anda agar terhindar dari segala jenis penipuan. Fitur 2. Gratis ongkos kirim dan COD atau cash on delivery. Biaya pengiriman atau ongkir bisa saja menjadi masalah. Oleh karena itu, Shopee memberikan program biaya gratis ongkir maupun subsidi pengiriman untuk meminimalisir biaya pengiriman. Biasanya, fitur ini akan muncul dengan syarat pembelian minimal atau berat pengiriman minimal. Fitur ketiga, harga yang bersaing serta garansi. Tidak perlu terlalu perhitungan dengan harga yang ada di marketplace, pasalnya harga yang muncul di Shopee di bagian harga terendah merupakan harga murah yang bisa Anda temukan. Dengan begitu, Anda terhindar dari dompet yang merontas setelah berbelanja. Fitur yang terakhir, beragam tawaran. Shopee juga rutin melakukan beragam penawaran secara rutin melalui voucher, subsidi, ongkir, diskon, dan lain sebagainya. Pasalnya, setiap bulan selalu ada penawaran unik seperti flash sale, super sale 55, Great Sale 11.11, Ramadan Sale, dan sebagainya. Fitur berjualan di Shopee. Fitur 1. Shopee Live. Jualan langsung melalui streaming atau social e-commerce merupakan hal yang umum. Shopee membekali aplikasi yang kemungkinan penjual untuk melakukan live streaming melalui Shopee Live. Fitur yang kedua, dekorasi lapak. Salah satu cara efektif untuk menarik pembeli adalah dengan membuat dekorasi lapak. Shopee memungkinkan mendesain lapak sedemikian rupa. Fitur yang terakhir atau Shopee Feed. Penggunaan media sosial yang tinggi di Asia Tenggara membuat Shopee memunculkan fitur feed. Fitur ini memungkinkan penjual dalam memasang iklan yang akan dipublikasikan kepada pembeli potensial. Shopee Feed berfungsi seperti iklan yang membantu meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.